di tempat beliau itu sedang berdoa, diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala, annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas solihin. Wahai Zakaria, kabar gembira dari Allah, doamu langsung diijabah Allah. Allah akan ngasih kamu anak yang baik, namanya Yahya, anak yang jadi nabi. Jadi Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang belum lahir pun sudah diangkat jadi nabi, dan namanya pun langsung wahyu Allah, yang ngasih nama langsung Allah. Yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Mana dia ini namanya Yahya, dia musaddiqan bi kalimatin minallah, dia membenarkan kalimat-kalimat Allah. Musaddiqan, dia membenarkan berita-berita dari Allah. Musaddiqan bi kalimatin minallahi. Wa nabiyan wa hasura wa nabiyyan minas solihin, dan dia nanti Yahya jadi nabi dari orang soleh. Masya Allah, Nabi Zakaria akhirnya dikasih anak Nabi Yahya, belum lahir pun sudah diangkat jadi nabi, dan nama pun, namanya anak yang akan diberinya pun langsung namanya pemberian dari Allah, namanya Yahya. Nah itu Nabi Zakaria berdoa minta anak, langsung diterima doanya oleh Allah. Kejadiannya itu kapan? Tanggal 3 bulan Zulhijjah. Nah ini kita harus tahu urusan seperti ini, harus tahu. Kalau kita ini nggak tahu urusan seperti ini, wah kelewat-lewat kita. Nah, Masya Allah. Faman shoma dzalikal yaum, maka siapa yang berpuasa pada tanggal 3 bulan Dzulhijjah, istajaballahu du'aahu, doa-doanya akan pasti diterima oleh Allah. Itu hari ketiga. Kemudian sekarang tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Wal yaumur rabi, tanggal 4 bulan Dzulhijjah, al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam, adalah hari di mana di hari itu Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa itu siapa? Nabi Isa itu putranya Siti Maryam. Siti Maryam itu siapa? Putrinya Imran. Siapa ibunya Siti Maryam? Ibunya namanya Hannah, ayahnya namanya Imran. Maka Siti Hannah ini ketika mengandung Siti Maryam berdoa, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ini doanya kalau ibu sedang hamil. Jadi semua agama ini sudah diberikan aturan-aturan tertib supaya kita selamat, bahagia. Kalau ibu hamil, baca doanya Siti Hannah ini. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, saya nazar, saya niat anak yang ada dalam perutku ini muharrara, menjadi anak yang hanya khusus untuk taat kepadamu, ibadah kepadamu. Jadi waktu Nabi Siti Hannah ini berdoa, pikirannya punya cita-cita bahwa anak ini nanti menjadi anak yang menjadi imam di Masjidil Aqsa. Harapannya itu anak laki-laki. Maka ternyata ketika lahir, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Pengennya anak laki-laki, justru malah lahir anak perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika lahir, maka Siti Maryam mengatakan, ya Allah, kok saya melahirkan anak perempuan? Saya kan pengen laki-laki. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka Allah jawab, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa kal unsa wa inni sammaitu wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dijawab langsung oleh Allah,
Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih ngerti wahai Hannah dengan bayi yang lahir itu. Walaysa dzakaru kal unsa. Memang ini perempuan. Lahir perempuan, tapi ini perempuan luar biasa, bukan seperti kebanyakan anak perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan ini anakmu perempuan ini langsung saya kasih nama Maryam. Jadi dalam riwayat Quran yang shareh dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya bayi yang lahir ke dunia ini yang ngasih nama langsung Allah itu diantaranya Nabi Yahya tadi dan Nabi Zakaria ini. Nabi Yahya tadi putranya Nabi Zakaria dan Siti Maryam ini. Jadi Siti Maryam itu yang ngasih nama juga langsung wahyu Allah. Kemudian Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria. Anna laki hada. Bukan. Qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu walaysa dzakaru kal unsa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya kasih nama Maryam dan saya akan menjaga Maryam ini dari gangguan setan. Maka akhirnya Nabi Siti Maryam ini dikasih guru oleh Allah yaitu Nabi Zakaria. Dididik oleh Nabi Zakaria menjadi perempuan yang solehah. Masya Allah. Nah, Maryam inilah kemudian melahirkan seorang anak namanya Isa. Maryam ini melahirkan anak namanya Isa. Di mana Siti Maryam ini tidak ada suami. Ditiup langsung ruh. Ruh langsung ditiup oleh Allah, diisi oleh Allah, perutnya diisi anak oleh Allah. Langsung diisi oleh Allah, perutnya ini diisi anak. Lalu kemudian lahir namanya Isa. Maka ketika Siti Maryam ini tiba-tiba menggendong anak Isa, padahal dia nggak punya anak, maka dikatakan oleh orang, oh kamu perempuan pelacur, kamu perempuan pezina. Mana kamu punya anak padahal kamu tidak punya bapak? Maka Siti Maryam diam, tidak menjawab apa-apa. Ternyata bayi yang digendong yaitu Isa membela, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa kecil, bayi tadi, dengan izin Allah menjawab, ini Abdullah. Oh bukan, Allah ataniyal kitab, saya dikasih kitab yaitu Injil. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan Allah mengangkat saya menjadi nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan saya diberkahi di mana saja saya berada. Wa usani bis sholati waz zakat ma dumtu hayya, dan Allah pesan kepada saya supaya sholat, zakat sepanjang hidup saya. Jadi kalau orang itu mau barokah, maka harus jalankan perintah Allah. Maka Nabi Isa kemudian menjawab, masih Nabi Isa bayi tadi menjawab, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Saya bukan anak zina, saya ini adalah hamba Allah yang ditiup di dalam perut ibuku ini Maryam, lalu kemudian dilahirkan oleh Allah. Saya adalah hamba Allah, saya diangkat menjadi nabi, saya dikasih kitab Injil, saya diberkahi di mana saya berada. Akhirnya kemudian tuduhan-tuduhan anak zina kepada Isa itu menjadi bersih. Tumbuhlah Nabi Isa kemudian besar menjadi nabi. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kembali kepada tadi, hari tanggal 4 Zulhijjah itulah hari kelahiran Nabi Isa. Hari 4 Zulhijjah. Wal yaumur rabi al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Hari tanggal 4 Zulhijjah adalah hari Nabi Isa dilahirkan.
Man shoma dzalikal yaum nafallahu anhul ba'sa wal faqr. Siapa berpuasa pada tanggal 4 Zulhijjah, Allah menghilangkan darinya segala macam-macam kepakiran dan segala macam-macam penyakit. Wa kana yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, ma'asafaratil kiramil barara, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang baik yang mulia. Di dunia dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari kepakiran. Di hari kiamat dimasukkan surga, berkumpul bersama orang-orang baik di surga. Tanggal 4 Zulhijjah, hari Nabi Isa dilahirkan. Siapa orang yang berpuasa tanggal 4 Zulhijjah, oleh Allah SWT macam-macam penyakit, macam-macam keburukan, dijauhkan kepakiran, sehingga diberi rizki yang cukup, badannya sehat. Sehingga diberi rizki yang cukup, badannya sehat. Masya Allah, semoga termasuk kita. Ternyata baru tahu semua. Dan kadang sudah lewat, kemarin tanggal 4 tidak puasa. Mudah-mudahan tahun depan bisa diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Zulhijjah, sehingga bisa berpuasa mulai dari tanggal 1. Waktu Nabi Adam doanya diterima. Tanggal 2, waktu di mana hari yaitu hari di mana Nabi Zakaria doanya diterima. Kemudian tanggal 4 yaitu hari di mana Nabi Isa dilahirkan. Masya Allah. Kemudian sekarang tanggal 5. Wal yaumul khamis, dan hari tanggal 5 Zulhijjah. Al yaumul ladzi wulida fihi Musa, kan man shoma dzalikal yaum. Siapa berpuasa pada tanggal 5 Zulhijjah, bari aminan nifaq au min adzabil qabri, terbebas dari sifat munafik, terbebas dari adab kubur. Hari tanggal 5 Zulhijjah adalah hari Nabi Musa dilahirkan. Man shoma dzalikal yaum bari aminan nifaq, bari amin adzabil qabr. Siapa berpuasa tanggal 5 Zulhijjah, terbebas dari sifat munafik, terbebas daripada azab kubur. Terbebas dari sifat munafik itu bukan perkara kecil, hadirin. Kalau orang itu munafik, ancaman Allah dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darkil asfal, mereka berada di tempat neraka paling bawah. Fidarkil asfali minan nar, berada di lapisan neraka paling bawah. Walan tajidalahum nasira, dan dia berteriak minta tolong, dia tidak akan pernah mendapatkan pertolongan daripada Allah. Maka jangan menjadi orang munafik. Menjadilah orang yang baik, jangan sampai munafik. Supaya kita selamat dari munafik, maka di antaranya kita berdoa pada tanggal 5 Zulhijjah ini kita berpuasa. Masya Allah, tanggal 5 Zulhijjah Nabi Musa dilahirkan. Siapa berpuasa tanggal 5 Zulhijjah, bari aminan nifaq, bari amin adzabil qabr, selamat dari sifat munafik, selamat dari azab kubur. Semoga termasuk kita. Masya Allah. Kemudian wal yaumus sadis, hari tanggal 6 Zulhijjah, al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyyihi fihil khair, adalah hari di mana Allah menolong nabinya fatahallahu fihil khaybar. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong nabinya, memenangkan nabinya pada perang Khaybar.
man shamahu yandurullahu ta'ala ilaihi birrahmah fala yu'adzibu ba'dahu abada. Siapa berpuasa tanggal 6 Zulhijjah, Allah SWT memandang dia dengan pandangan penuh kasih sayang. Lalu kemudian dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Wal yaumul sabi, dan hari tanggal 7 bulan Zulhijjah, al yaumul ladzi yagliku fihi abwaba jahannam, adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengunci pintu-pintu neraka jahanam, wala tuftahu, dan tidak pernah dibuka hatta tamdiya ayyamul ashri, sehingga selesai hari-hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 7 ditutup pintu-pintu neraka jahanam, ditutup sampai selesai hari-hari 10 bulan Dzulhijjah. Man shomahu, siapa berpuasa pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, aghlaqallahu anhu salasina baban minal usri, Allah Subhanahu wa taala mengunci 30 pintu kesulitan, wa fatahalahu salasina baban minal yusri, dan Allah Subhanahu wa taala membuka untuknya 30 pintu kemudahan. Nah, ini kesempatan ya. Kesempatan hari-hari ini minta longgar, minta rizki, minta bahagia dunia akhirat, minta selamat dunia akhirat, minta barokah dunia akhirat, minta kebaikan ini. Waktunya doa ini, waktunya doa. Wal yaumul samin, hari tanggal 8 bulan Dzulhijjah, al yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah, adalah hari yang mana hari itu dikasih nama dengan nama hari tarwiyah. Tanggal 8 bulan Dzulhijjah adalah hari tarwiyah. Man shomahu, siapa orang yang berpuasa pada hari tanggal 8 Dzulhijjah, utiya minal ajri, dia dikasih pahala ma la ya'lamuhu illallah, yang mana pahalanya yang dikasih tidak ada yang mengetahui seberapa ukurannya pahala itu, yang tahu hanya Allah. Sudahlah, pokoknya kerjakan saja. 8 Zulhijjah kita berpuasa. Siapa orang berpuasa tanggal 8 Zulhijjah, Allah kasih pahala, yang mana pahalanya itu berapa? Tidak ada yang tahu. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah yang tahu. Allah Akbar, alhamdulillah. Maka minimal kita kalau tidak berpuasa dari tanggal 1, minimal tanggal 8 dan 9. 8 hari tarwiyah. Dikasih pahala oleh Allah minal ajri ma la ya'lamuhu illallah, yang pahalanya yang tahu hanya Allah. Wal yaumut tasi, pada hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah, hari ini, hari Kamis, hari ini, bersyukur orang yang malam ini kita sahur lalu kemudian niat puasa. Nah, hari ini kita puasa. Al yaumul ladzi yusamma Arafah, adalah hari yang mana hari ini dikasih nama Yaumu Arafah, hari Arafah. Hari di mana jamaah haji pada wukuf di Arafah. Maka kita doakan, Allahumma ij'alhum hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura, wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, jadikan hajinya jamaah haji yang wukuf di Arafah menjadi haji yang mabrur, hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, dan sa'i yang diterima oleh Allah, wa dzamban maghfura, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, wa tijaratan lan tabura, dan perdagangannya selalu menguntungkan, tidak merugi. Dagangan apa di sini? Dagangan amal. Maknanya amalnya diterima oleh Allah. Pulang kampung, dagangannya laris, jualannya laris, rizkinya barokah, usahanya barokah. Itulah makanya kalau orang itu hajinya diterima, semua datang barokah. Mudah-mudahan jemaah haji tahun ini 2025 seluruh umat Kanjeng Nabi, bukan hanya orang Indonesia, orang Jepang, orang Belanda, orang Cina, orang Arab, orang semua yang datang mengerjakan ibadah haji, mereka diberikan kesehatan, lancar, ibadahnya mabrur,